Mbak Devi ini produser ya? Produser itu masalah dulu sampai dia dugem itu ya? Itu dia. Itu dugem. Kemudian sadar umrah, kemudian berhijab, kemudian 2 tahun alhamdulillah menikah. Tapi ya sadarnya baru 2 tahun. Jadi ujiannya tetap nanti bisa aja setelah 2 tahun itu. Terima kasih loh Pak. Saya sama istri sempat berpikir begitu Pak Ustadz. Ujian-ujian yang terjadi di rumah tangga itu salah satunya buah dari apa yang pernah saya lakuin dulu sebelum menikah gitu. Pasti itu sudah pasti. Itu sudah pasti karena Allah sudah menulis dalam Quran. Jadi sudah tidak bisa, tidak, harus diakui. Harus diakui. Contohnya gimana? Contohnya? Abi makan minta Abi coba Abi. Tapi itu bukan karma ya, bukan karma ya itu ya. Kalau orang lain bilangnya karma lah kata-katanya. Berarti. Ya. Ujian ini buat kita ya Pak Ustadz ya. Bukan ujian buat anak kita gitu ya. Ujian buat kita. Sebenarnya ujian itu kan dari kata namanya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun, itu kan kalimat Allah yang harus dijelaskan. Aku ciptakan kamu dan aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sama? Nah, sebenarnya kalau dari kalimat Allah ini kan harus kita tahu bahwa pada waktu kita duduk di sini, ujian kita itu ya Mbak Devi, ya istri, ya Pak Hasan, Mas Anwar, itu ujian kita. Nah, ujian bentuknya apa? Bisa kalimat yang tidak menyenangkan. Ujian selain itu apa? Kalimat yang memuji saya sehingga saya akan jatuh. Itu sama, itu ujian. Nah, yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu kesabaran kita. Sabar itu apa? Ya sabar itu mengetahui kalau maunya kalimatnya nggak enak, harus diterima dengan lapang dada, berarti Allah mengizinkan kalimat itu keluar. Kalau kalimat itu bentuk ujian, bentuk pujian, kalau pujiannya orang itu pasti jatuh. Nah, pada waktu dipuji, ya di sini langsung walillahil hamd. Jadi itu jawaban yang benar, sehingga yang hanya dipuji dan diagungkan itu hanya Allah. Kita itu ilham jawabannya Ustaz. Benar, seperti itu harus difahami, sehingga pujian itu menjadikan kita itu belajar untuk tidak kepala besar, bangga dan sebagainya seperti Ustaz, kalau kesalahan apapun yang terjadi dengan setiap manusia itu adalah buah tangan dirinya sendiri. Insya Allah seperti itu. Ketika memang orang itu melakukan kesalahan, kemudian udah pasti hukum alamnya mendapatkan mendapatkan buah tangannya gitu ya. Iya. Nah, ujian itu yang Allah berikan apa di titik ketika kita mendapatkan apa yang dari kita tanam, Pak Ustaz? Yang namanya ujian itu. Nah, kalau itu sebenarnya dempetan bisa. Musibah itu menjadi ujian bisa. Karena kalau musibah itu dari dosa, ujiannya itu untuk meningkatkan bagaimana, hanya itu. Oh, gitu. Jadi istilahnya kalau orang terpuruk itu bagaimana kamu mau naik. Jadi di balik musibah itu ada ujian. Jadi bagaimana setelah dia itu dapat musibah, bagaimana dia tahu enggak kalau musibah itu dari buah tangan dia. Kalau dia sudah tahu, ya, kemudian dia taubat, kemudian dia memperbaiki diri, nah itu baru ujian, baru itu masuk proses ujian, itu. Proses menuju ujian dia. Oh, gitu. Makanya di situ diceritakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah. Oh. Jadi nah iya memang itu ayat Paham. satu dengan satunya itu terkait sebenarnya. Makanya pada waktu dia dapat musibah, dia dapat ayatnya ini, wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini musibah dia. Nah, kemudian itu bisa menjadi ujian. Nah, gimana dia menyelesaikan musibah itu? Nah, musibah itu bisa menjadi ujian kalau dia sudah paham kemudian masuk. Kalau tidak paham dan tidak tobat berarti tidak ada ujian, tetap buah tangannya tadi itu, Ustaz. Dia tetap menjadi ujian tapi nggak lulus. Dia gitu. disodorin kertas ujian tapi nggak diisi. Oh, gitu. Kan gitu ceritanya. Nggak diisi sama dia, dibiarin. Seperti ini ya, kangen tapi dosa.
kangen Apalagi itu? Apalagi? Kangen tapi dosa gimana? ya gitu deh. Kangen dosa apa gimana? Kangen tapi dosa gimana? Ini kangennya Mas Anwar nih maksudnya. Enggak ada. Kangen sama siapa kok dosa, Wi? Saya nonton sinetron gitu ya. Terus iya, saya nonton gitu. Oh, dia kangen dosa, Wi. tapi dia dosa. Oh, kangennya mau ngelakuin dosa. Kayak gitu ya. Lah iya, jangan. Katado. Jangan seperti itu. Makanya istilahnya kalau kita itu setiap saat itu diuji oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi bukan kita merubah takdir, bukan. Tapi kita mencoba menjalankan takdir dan mencoba menggeser takdir sudah terjadi itu menjadi takdir baik nantinya. Dan takdir itu setiap saat itu berini. Berjalan. Itu apa? Nimbrung aja saya. Jadi takdir itu setiap saat berjalan terus menerus. Ada Takdir itu nggak bisa hari ini berhenti enak, besok berhenti enak, besok lagi enak, nggak seperti itu. Kalau Allah itu memberikan seseorang keenaan kenikmatan dunia dan kita lihat dia agamanya pas-pasan, itu istijrat loh. Insya Allah banyak istijratnya daripada nikmat dari Allah Ta'ala, benar nggak Ustaz ya? Banyak istijratnya. Waktunya. Baik. Allah itu benar-benar memberikan seseorang itu harta yang melimpah kalau dia bisa melakukan apa yang dilakukan Nabi Sulaiman. Pak Kiai, biar lebih menghangatkan suasana ya kan. Jadi apakah harta itu sifatnya hanya materi? Apakah bisa lebih luas lagi seperti istri yang soleh, anak yang soleh dan soleh itu bisa dikatakan harta atau? Iya, harta bisa seperti itu atau rezeki itu nggak cuma harta aja. Rezeki itu tetap anak soleh, istri yang solehah dan sebagainya. Itu harta, termasuk itu harta. Kenapa? Nah ini bedanya. Kalau harta istri, anak soleh itu harta dinikmati di dunia, tapi harta itu dinikmati juga di akhirat. Tapi kalau harta secara fisik itu hanya dinikmati di dunia, belum tentu harta yang secara fisik ini bisa akan mendatangkan pahala di akhirat, karena dia tidak tahu. Tapi kalau kita mengajarkan istri kita itu solehah, kita mengajarkan anak-anak kita itu menjadi anak soleh dan solehah, nah itu harta di dunia kita senang lihat anak-anak soleh solehah, senang. Saya tidak bilang bahagia, senang biasa, senang bahwa anak saya begini. Enggak, insya Allah tidak keluar dari koridor kita sebagai seseorang yang masih punya banyak kesalahan ya Ustadz ya. Kita senang melihat anak kita begini, senang kita itu nanti diuji nih. Diuji pada waktu kita tidak di rumah nih, pada waktu di luar rumah nih, pada waktu dalam pembicaraan umum. Nah, kita membanggakan anak atau istri apa tidak? Kalau pembicaraan itu kita tuh tidak membahas anak, tidak membahas istri, kemudian kita yang betul-betul pada saat itu kita melihat istri dan anak kita itu soleh-solehah ya, kita banggakan di titik itu, ujian kita gagal. Berarti jadi ada kesalahan di situ. Berarti mungkin kalau dikaitkan dengan hijrahnya belum sampai. Kalau menurut saya tetap ada ujian. Tetap ada ujian. Tetap hijrah itu tetap ada ujian. Tidak ada hijrah yang mulus gitu kan. Ujian. Nah, kalau memang seseorang tersebut itu imannya bagus, dia akan ketemu sama seseorang yang ngomong, jangan begitu. Nah, baru sadar. ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin. Nah, itu bener. Ini orang ini imannya bagus, cuma lalai aja. Gitu. Akhirnya, masya Allah betul ya. Jadi ujian itu tidak hanya dengan harta saja yang bisa menjerumuskan ke neraka. Istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah bisa menjerumuskan kita ke neraka juga. Kalau kita sombong terhadap anak dan istri kita, kalau di mana anak dan istri kita itu kita sombongkan kalau itu hasil dari didikan kita. Berarti Pak Kiai, a'zamu darajatan indallah, berarti ketika sampai kepada kemuliaan di sisi Allah apabila kita dan keluarga kita mencapai sebuah titik nadir yang sudah kita
rencanakan dan ujian demi ujian itu bisa kita selesaikan dengan baik. Kalau meleset azmu darajatan dalonya nggak dapat berarti ya? Itu sebenarnya Ustadz pinter. Tetapi itu nanti ada hisapnya. Ada hisapnya. Jadi kalau umpamanya rencana dan yang dikerjakan itu menjadi amal soleh, pahala besar, pada waktu ada kesalahan sedikit tetap dihisap, mudah-mudahan yang sedikit itu tertutupi. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi itu Ustaz. Jadi tetap akan bisa terhapuskan. Itu kan manusiawi, kita bukan malaikat. Tetap ada proses dan cobaan pasti ya. Betul. Tetap ada proses. Cobaan itu pasti. Nggak mungkin seorang yang ibadahnya bagus nggak ada ujian, enggak. Semua ada ujian, semua ada cobaan. Dan semakin dia imannya kuat, semakin ujian dan cobaan itu kuat. Ya. Ustaz, ini saya agak geser sedikit ya. Saya mau nanya sama Pak Ustadz tentang reinkarnasi ya. Saya pernah dapat begini nih. Wah, ini orang susah hidupnya nih sekarang, misalkan gitu ya. Dia jadi pengemis segala macam. Ini pasti di kehidupan sebelumnya, gitu Pak Ustadz. Di kehidupan sebelumnya dia tuh orang kaya tadinya, terus kemudian dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar di hadapan Allah, akhirnya terlahir kembali. Itu bahasa itu sebetulnya benar apa? Salah. Nggak ada kan Pak Ustadz reinkarnasi? Salah. Dia lihatnya dari sisi mana? Harus dijelaskan dulu. Saya orang yang bisa menghormati pandangan orang lain. Saya insya Allah orang yang bisa menghormati pandangan orang lain. Boleh dia ngomong begitu. Saya tanya, kamu tahu dari mana itu? Saya tanya itu, bisa jawab nggak dia? Kalau dia bilang, oh masalahnya dulu di pandangan saya, gambaran saya orang, nah itu kan beda, itu pandangan dia. Itu pandangan dia. Subjektivitas. Jangan. Nah ini yang harus kita benarkan. Salah kamu. Berarti kamu ada gambaran dari ilmumu sendiri, dan ilmumu itu yang akan menghantar kamu menjadi syirik. Karena kalau dia oh dulu itu pasti dia dulu begini-begini. Nah kalau dia pastikan, siapa orang yang memastikan kejadian di dunia tidak ada dalilnya, orang itu sudah bermain Tuhan-Tuhanan, berarti dia melakukan perbuatan syirik. Dia pasti dulu, ini nggak bisa. Dulu dia, nggak boleh seperti itu. Iya. Tapi menurut saudara-saudara kita yang lain itu dipahami. Nggak apa-apa. Dalam kitabnya. Oke. Dipahami, oke. Kemudian saya menerangkan, bukan saudara lah, teman. Dulu saudara, sekarang teman. Kalau saudara itu maksudnya seiman. Kalau teman itu nggak perlu seiman, boleh. Dulu rohnya saudara. Jadi yang dimaksud tadi adalah dia melihat sesuatu di tubuh orang itu. Umpamanya orang itu kok ada monyet ya? Oh dulu dia reinkarnasi dari monyet. Nah yang dilihat dia itu jin, bukan reinkarnasi, bukan roh. Ya insya Allah bisa jelasin itu jin yang dia lihat. Iya, jadi nggak bisa seperti itu. Kemudian dia kesurupan monyet, kesurupan ular. Oh dulu ini, nggak bisa seperti itu. Kalau itu seperti itu kan kita ada siraman kolbu. Yang monyet, yang jin, yang harimau kita selesaikan, alhamdulillah sembuh. Berarti dia nggak ada reinkarnasi. Emang dia manusia biasa kesurupan jin. Jadi untuk orang-orang teman-teman kita ngomong seperti itu terbantahkan. Kalau reinkarnasi untuk perubahan sikap, misalkan bukan kepada manusianya, kepada sifat dan sikapnya. Misalkan orang itu dulu tidak baik, sekarang baik. Orang itu dulu pelit, sekarang lagi sedekah, itu masih diperbolehkan atau? Kalau reinkarnasi itu kata-kata reinkarnasi itu sebenarnya terlahir kembali. Ya. Berarti kepada fisiknya ya? Kepada fisik ketemu fisik. Kalau yang Ustadz maksud ini kayaknya hijrah aja. Ya. Jadi kalau itu insya Allah sih boleh ya. Karena apalagi kalau kita Ustadz, kita kan memahami bahwa kita juga masih banyak kekurangan, kesalahan sama Allah. Jadi kalau ada saudara-saudara kita itu ya berhijrah, ya tetap boleh di apa namanya? Di motivasi. Insya Allah boleh, dan setiap orang bisa kok seperti itu. Kayak umpamanya tadi Mbak Devi dari yang senang begitu akhirnya mencoba untuk
kembali ke jalan Allah, itu boleh aja. Nah ini agak beda-beda tipis nih pemirsa nih antara kita menunjuk orang itu baik ataukah berprasangka orang itu baik. Kira-kira yang enak kalimatnya seperti apa? Karena kalau menurut saya secara pribadi itu kawan-kawan semuanya bahwa orang baik, orang saleh itu sikapnya adalah sebuah sesuatu yang gaib. Hanya bisa dilihat dengan mata fisiknya aja. Tapi kelakuannya, tingkah laku dan akhlaknya itu kan sebenarnya kegaiban dirasakan. Aslinya. Jadi yang enak kalimatnya, bolehkah kita menunjuk orang itu baik atau berprasangka bahwasanya orang itu baik, Pak Kiai? Ini pertanyaan cakep ini Ustaz. Begini, oke, saya akan buka. Kita memang tahu orang ini kelihatannya baik. Nah, tapi di hati kita mendoakan orang ini baik, tapi hati kita, ya Allah, aku mendoakan orang ini baik. Orang ini baik. Beda dengan meyakini bahwa dia baik. Beda nih. Sebenarnya kebaikan itu yang tahu Allah. Bener Ustadz tadi, saya setuju. Ustadz sangat hati-hati untuk memilih kata-kata. Tetapi kalau kita untuk memotivasi orang itu agar menjadi lebih baik, kita juga berdoa, Allah, aku akan menjadikan saudaraku ini lebih baik. Orang ini insya Allah baik. Padahal kita tahu dia kurang baik. Paham maksudnya? Memotivasi. jadi orang baik itu tidak mengikrarkan dirinya baik. Siap. Bahkan orang soleh tidak mengikrarkan dirinya soleh. Bener. Karena kebanyakan di medsos, di lingkungan kita, orang itu menyolehkan dirinya. Kalau dapat rezeki, dia bilang, saya nggak bilang saya, dia bilang, ini rezeki anak soleh. Dosa, dia bilang begitu. Kenapa dosa? Dia mengikrarkan solehannya dia sendiri. Berarti dia bermain Tuhan-Tuhanan. Syirik sebenarnya orang tersebut. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan. Itu ibarat riya yang sangat tipis, ibarat semut yang terlihat pada waktu malam yang gelap. Ya, Sangat tipis banget. tapi kalau saya enggak, Ustaz. Kalau saya jelas banget ya. Banget. Karena kalau kita tahu, loh, yang kalau memang soleh itu kan kita tidak tahu. Tadi menjembatani Ustadz tadi ya. Kebaikan seseorang, kesolehan seseorang itu kan hanya mata kita. Soleh itu kan gaib, betul ya? Baik itu kan gaib, bener ya? Yang tahu hanya Allah. Itu saya setuju, bener. Makanya kalau kita mau ngomong baik, hati kita mendoakan sebenarnya. Mudah-mudahan orang ini baik. Itu cakep. Makanya kalau ada orang bilang ini rezeki anak soleh, berarti dia mendeklarkan bahwa dianya soleh. Dia sengaja atau tidak sengaja dia bermain Tuhan. Dan dia insya Allah syirik. Berarti Ustaz kalau ada orang bilang, wah ini orang baik, ini orang soleh, langsung walillahilham atau bagaimana Ustaz? Ini ada beberapa kata-kata dari orang yang beda-beda di sini. Jadi kalau mamanya Mas Bobby ngomong sama saya, ya cukup di hati begitu. Walillahilham. Ya, segala puji dan keagungan itu milik Allah. Nggak perlu ngomong, cukup di sini. Bisa ngomong, bisa menjadi pelajaran, tapi tidak ada kesombongan. Kalau yakin takut sombong, cukup di hati. Nah, di titik seperti itu, kita harus seperti itu. Nah, tapi kalau kita tadi bicara, kan ada memotivasi seseorang untuk menjadi baik. Itu bisa. Mamanya contoh, mamanya Kak Devi. Kan gitu. Pada waktu saya bilang, ini hanya contoh. Pada waktu saya bilang, ya Allah, saya akan memotivasi Mbak Devi menjadi orang baik. Ya Allah, saya bilang, insya Allah Mbak Devi itu baik. Nah, di titik baik, saya sebenarnya ngerti kekurangan Mbak Devi. Mbak Devi ini sama orang tuanya, sama ayahnya khususnya, dia hormat banget. Padahal cerewet. Dia langsung mandek. Nah, di sinilah sebenarnya pelajarannya. Orang lain nggak tahu. Jadi maknanya ketika Pak Kiai saya perhatikan mengucapkan insya Allah, berarti melibatkan Allah ya. Iya. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan ini orang baik. Gitu, iya benar. Jadi kita pun kata-kata kita jaga sebenarnya Ustaz. Kita mencoba menjaga semuanya. Nah, saya selama di sini Pak Ustadz ya, ketika dengar pujian takut jadinya ya. Kalau ada orang ngomong gimana tuh jadi was-was gitu. Waduh bahaya nih. Ngomong orang-orang mau misalkan boleh. puji apa jadi.
di was-was gitu. Oh iya ya. Di- Guys, Hai guys, selesai dulu ya guys ya. Sampai bertemu lagi. Cakep, Ustadz Zaki, cakep itu. Aduh, hebat. hebat bener. Baru itu saya.